Yang saya pertanyakan adalah kita tidak berantem, kita tidak kenapa-napa. Ya dia takut sama saya karena saya takut, karena dia pikir saya akan pukul dia. Memang betul saya pukul dia. Saya pun ngomong sama Kak Fikri, saya ngomong sama Kocan, Kak, aku tampar Tony, aku lempar dia pakai gelas, dan gelasnya tuh segede gini nih. Gelas kecil yang gua teh mana? Yang kecil banget. Gelasnya tuh sekecil ini, dan itu pun nggak akan berasa kalau kena, dan itu pun tidak kena ke muka dia. Kalau di sininya dia ada lebam, itu karena kena setrikaan. Saat dia mau ngambil barang-barangnya, saya lempar ke setrikaan, dan itu kena, dan itu tidak, dan saya langsung minta maaf. Tony, dia mau bikin clothing line. Ya udah gue urusin. Bener kan? Justru dia masih ada utang sama gua karena dia minta buatin label, tiba-tiba dia pulang. Gue bingung itu label diapain sama gue. Kasih lihat chatnya. Dia males di rumah. Dia cuma mau using gue supaya dia terkenal di Asia, karena dia mau bikin clothing itu minggu. Dari tahun lalu sampai tahun ini itu nggak jadi. Dia nggak kerja, dia nggak apa. Keluarga Nikita Mirjani sedang diterpa berita yang panas ya, hot panas, dikarenakan suaminya Antonio yang sudah menikah dengan Nikita Mirjani secara siri, secara agama 3 bulan yang lalu pada akhirnya minggat dari rumahnya dengan membawa barang berharga milik Nikita Mirjani. Dan disinilah Nikita Mirjani memberikan klarifikasi di IG-nya terkait dengan rumor suaminya yang minggat, juga terkait dengan kondisi rumah tangganya saat menikah dengan Antonio. Kalian bisa melihat di tayangan awal video tadi bagaimana Nikita Mirjani murka dan sedih menjadi satu. Ada lucunya juga ada kasihannya juga ada sedihnya juga ketika saya melihat video dari klarifikasi Nikita Mirjani. Sebenarnya rumah tangga mereka ini dari awal sudah pernah saya prediksi beberapa bulan yang lalu kalau mereka rumah tangganya akan gonjang-ganjing terkait masalah keuangan. Keuangan di sini dikarenakan ada kejengkelan dari Nikita Mirjani yang melihat suaminya yang males-malesan, gak kerja, hanya mengandalkan keuangan dari Nikita Mirjani. Sekali 2 kali mungkin gak masalah ya, karena Nikita Mirjani ini orangnya tajir, keuangannya sangat berlimpah. Tapi kalau lama-kelamaan mengandalkan, kemudian hanya duduk manis di rumah bermalas-malasan, tentunya ada rasa kekesalan yang memuncak, dan itu pada akhirnya menepis rasa sabarnya Nikita Mirjani menjadi geram dan lain sebagainya. Kebanyakan laki-laki yang demikian ini jadi kurang dihargai oleh istrinya. Bukan hanya di keluarga Nikita Mirjani saja ya, tapi kalau melihat laki-laki yang seperti itu, pasti seorang istri menjadi tulang punggung rumah tangga, dan ada rasa kesal, ada rasa kecewa yang akan berimbas pada perhatian seorang istri pada suaminya yang kurang menghargai. Nah, ini juga berlaku di rumah tangga Nikita Mirjani. Dan di sini teman-teman, sebenarnya kalau saya lihat dari kedua orang ini, mereka menikah dengan modal dasar yang kurang kuat, pondasi yang kurang kokoh. Hanya mengandalkan rasa suka, kemudian nggak berpikir panjang nanti efek sampingnya seperti apa. Pada akhirnya mereka nekat untuk menjalin sebuah hubungan. Walaupun dari cerita di Nikita Mirjani ini dia sudah diperingatkan dari orang-orang yang sudah pernah menjalin hubungan dengan Antonio. Tapi Nikita Mirjani ini masih kekeh untuk melanjutkan hubungannya dengan Antonio. Nikita Mirjani ini orangnya apa adanya, ngomongnya juga ceplas-ceplos. Tapi kalau masalah cinta, dia sangat-sangat bucin pada laki-laki. Apa yang dimau laki-laki, dia berusaha untuk bisa menuruti kemauan laki-laki. Tapi ya begitu, kalau dia tersakiti, dia akan meluapkan semua kekesalannya. Gak peduli di media sosial atau di media yang lainnya. Seperti yang terjadi kemarin itu. Nikita Mirjani meluapkan unek-uneknya apa yang terjadi di dalam rumah tangga. Bahkan rahasia-rahasianya, perlakuannya kepada Antonio juga diungkapkan tanpa tedeng aling-aling, termasuk melempar setrika dan juga menampar. Tentunya ini juga nggak bisa dipungkiri akan membuat seorang laki-laki menjadi agak-agak takut atau menjadi akan berubah pikiran untuk bisa bersama Nikita Mirjani. Mari kita lihat di sini ya,
apakah Antonio masih ada rasa cinta pada Nikita Mirzani setelah kejadian seperti itu? Karena nggak bisa dipungkiri seseorang yang malas bekerja, dia akan berusaha mencari pendamping yang tajir melintir yang bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, tentunya Antonio menikah dengan Nikita Mirzani ini segala kebutuhannya dicukupi. Tapi ya begitu namanya seorang perempuan yang pada akhirnya sebel melihat seorang suami yang hanya duduk manis di rumah saja. Baiklah, kita kembali ke prediksi ya. Bagaimanakah perasaan Antonio saat ini pada Nikita Mirzani? Kita gali perasaannya. Bagaimanakah perasaan Antonio saat ini kepada Nikita Mirzani? Ada simbol seorang laki-laki bawa cangkir, yang artinya sebenarnya rasa sayang itu masih ada, teman-teman. Rasa sayang itu masih ada, tapi karena terpicu adanya emosi yang nggak bisa dipungkiri, seperti yang diomongannya Nikita Mirzani, dia melempar gelas kecil, gelas segini loh ya, terus nggak kena. Tapi kemudian ada lebam di sininya Antonio dikarenakan kena setrika yang dilempar Nikita Mirzani. Nah, apakah itu membuat seorang laki-laki jadi gentar, jadi takut terhadap keselamatannya di rumah Nikita Mirzani? Itu bisa saja terjadi. Tapi di sini perasaan Antonio sebenarnya masih ada rasa cinta kepada Nikita Mirzani. Apakah ada kemungkinan kamu bisa balikan dengan Nikita Mirzani dalam waktu dekat? Ada keengganan, masih muak, masih sebel, masih malas bicara, masih malas menjalin komunikasi dengan Nikita Mirzani. Walaupun sebenarnya perasaan sayang itu masih ada. Kemudian, apakah itu akan bertahan lama kondisi seperti itu? Ada simbol raja bawa koin, yang artinya sebenarnya Antonio ini juga butuh Nikita Mirzani untuk menopang hidupnya. Ada simbol raja bawa koin. Karena ketika dia menikah dengan Nikita Mirzani, dia tanpa harus susah payah bekerja. Dia mendapatkan fasilitas yang diberikan Nikita Mirzani, menjadi seseorang yang hidup di rumah yang mewah dan lain sebagainya. Kemudian, apakah kamu akan balikan pada Nikita Mirzani walaupun dalam waktu yang lama? Ada simbol dari to move on, yang artinya untuk balikan ini dia masih pikir-pikir, walaupun sebenarnya dia tidak bisa melupakan masa lalunya dengan Nikita Mirzani. Tentunya masa lalu ini terkait apa saja ya, terkait perasaannya pada Nikita Mirzani, terkait nostalgia yang manis, juga terkait dengan nostalgia pelemparan-pelemparan yang dilakukan Nikita Mirzani kepadanya. Ini masih menggujam di dalam pikirannya sehingga dia belum bisa melupakan trauma yang dia alami. Selanjutnya, harapannya dia ingin hidup bahagia di sini dengan siapapun, juga termasuk dengan Nikita Mirzani. Tapi ya begitu, untuk saat ini dia masih trauma pada perlakuan Nikita Mirzani. Dan di sini dia ingin menggapai kebahagiaan, makanya dia hengkang dari rumah agar bisa hidup lebih tenang lagi dan hidup lebih bahagia lagi, seperti itu. Jadi kalau di kartu ini sebenarnya perasaan Antonio pada Nikita Mirzani masih ada untuk saat ini. Tapi dia enggan berkomunikasi karena sebel, muak dan jengkel pada Nikita Mirzani. Kenapa dia masih mengasihi Nikita Mirzani? Karena ketika dia hidup dengan Nikita Mirzani, ibaratnya seorang raja yang bergelimang harta. Ya, tanpa susah payah bekerja, dia mendapatkan fasilitas hidup terpenuhi, tercukupi berkat Nikita Mirzani. Tapi ketika untuk kembali, dia masih pikir-pikir karena dia masih ada trauma terhadap apa yang sudah terjadi, terutama kekerasan yang sudah dilakukan Nikita Mirzani pada Antonio. Sekalipun Nikita Mirzani sudah minta maaf dan sudah ngomong juga dia bukan orang jahat, tapi di sini nggak bisa dipungkiri apa yang dilakukan Nikita Mirzani juga kurang tepat ya, karena yang namanya masalah dalam rumah tangga tidak harus diselesaikan dengan kekerasan. Dan disinilah Antonio berharap dia pergi dari rumah agar bisa menemukan kebahagiaan. Nah, seperti itu ya untuk Antonio.
Selanjutnya, bagaimanakah harapan Nikita Mirzani pada Antonio? Apakah dia berharap Antonio bisa pulang kembali? Harapan Nikita Mirzani pada Antonio seperti apakah? Harapan Nikita Mirzani pada Antonio, dia berharap masalah ini bisa dilewati dengan baik, bisa berbaikan kembali dan lain sebagainya. Karena di sini ada simbol perahu bawa beberapa orang yang artinya berusaha untuk menyelesaikan sebuah perkara terkait dengan Antonio, suaminya yang sudah minggat dari rumahnya dengan membawa barang berharga. Kemudian harapanmu selanjutnya seperti apakah? Ego. Di sini baik Nikita Mirzani maupun Antonio sama-sama menggenggam egonya masing-masing, tidak ada yang mau mengalah. Tapi di sini nggak bisa dipungkiri Nikita Mirzani begitu cinta kepada Antonio, meletup bucinnya minta ampun kepada Antonio. Makanya begitu Antonio minggat, ada rasa begitu yang sangat sakit yang dia rasakan. Kemudian dia mengungkapkan unek-uneknya di media sosial tersebut. Ada rasa sakit karena dia merasa sudah berkorban terlalu banyak untuk Antonio terkait materi yang sudah diberikan pada Antonio. Tapi di sini kita juga harus berpikir ya, Antonio memang nggak kerja, tapi dia memberikan perasaan sayang kepada Nikita Mirzani, juga memberikan perhatian kepada anak-anak Nikita Mirzani saat Nikita Mirzani sedang dipenjara kapan hari itu. Dan disinilah ketika seseorang lagi rame pasti akan mengungkit kekurangannya masing-masing, baik Antonio maupun Nikita Mirzani. Selanjutnya harapan Nikita Mirzani pada Antonio seperti apakah? Ada halaman koin. Dia berharap ada kabar-kabar baik tentang Antonio. Nikita Mirzani masih berharap kalau Antonio bisa kembali pulang. Kemudian harapanmu pada Antonio apa lagi? Walaupun begitu gak bisa dipungkiri, andai kata mereka bisa baikan kembali, Nikita Mirzani agaknya sulit untuk percaya kepada Antonio kembali. Karena di sini ketika Nikita Mirzani terlalu curiga atau Antonio balik kembali, dia akan lebih proteksi kepada Antonio tentunya. Dan ini juga kurang bagus ya. Jadi di sini Nikita Mirzani berharap bisa balikan kembali dengan Antonio. Tapi ya begitu, dia akan selalu ingat apa yang sudah dilakukan Antonio terhadapnya. Jadi ya nggak bagus ya. Selanjutnya Nikita Mirzani berharap ada kesadaran dari Antonio dan bisa menjalin sebuah hubungan rumah tangga yang bahagia lagi. Di sini ada simbol seorang keluarga, 2 anak, suami istri yang terbangkitkan dari kesadaran. Harapan Nikita Mirzani seperti itu, bisa membina sebuah rumah tangga yang selayaknya, yang harmonis, yang saling take and give, yang tidak males-malesan dan bisa membantu dalam masalah rumah tangga, terutama masalah pembiayaan tentunya ya. Kemudian harapan Nikita Mirzani apalagi kepada Antonio? Di sini ada simbol tongkat 3 dan perjalanan, yang artinya pada akhirnya Nikita Mirzani berusaha untuk memupus segala pengharapan keinginannya kepada Antonio dan dia lebih fokus pada hal lainnya daripada berpikir tentang Antonio. Mungkin ini setelah pengharapan Nikita Mirzani yang kurang direspon baik dengan Antonio atau harapan yang pupus, seiring waktu Nikita Mirzani akan berpikir pada hal yang lainnya daripada berharap Antonio untuk bisa kembali atau baikan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi 2 orang ini egonya masih kuat. Sekalipun baik Nikita Mirzani maupun Antonio dari kartu ini masih berusaha dikatakan ada perasaan cinta, ada perasaan suka satu sama lain, tapi egonya saat ini digenggam erat sehingga tidak mau mengalah, sulit mau diajak berkomunikasi dan saling menyakiti di media sosial dikarenakan rasa sakit hatinya, emosinya yang masih menguasai dirinya. Walaupun baik Antonio dan Nikita Mirzani ini sebenarnya sosok yang saling membutuhkan untuk kehidupan saat ini ya.
Yang Antonio butuh untuk mendapatkan fasilitas materi, sedangkan yang Nikita butuh untuk kasih sayang yang diberikan seorang laki-laki kepada